menanyakan terkait surat peringatan. Sebenarnya yang berwenang memberikan SP ini siapa sih Pak? Ya, terkait ketika ada pelanggaran. Ya, apakah atasan atau pimpinan departemen atau HR? Ya, terima kasih. Baik. Jadi surat peringatan ini, kalau ini pasti kita harus kembali lagi ke hukum dasar Pak Abi. Ya. Surat peringatan sana disebutkan yang memberikan surat peringatan itu pengusaha atau perusahaan, ya kan? Nah, sekarang tinggal kita lihat terjemahannya di dalam hukum khusus PKPP, PKB atau policy yang lainnya. Siapakah dalam konteks pelanggaran yang menjadi yang demi hukum menjadi perwakilan pengusaha atau perusahaan? Itu yang harus kita definisikan. Kan nggak mungkin si pengusahanya langsung Pak. Karyawannya ada 3.000, terus yang melanggar ada 300, terus yang hasilnya harus pengusahanya langsung. Berarti direksinya tuh ngumpulin orang di lapangan tuh 300. Nih surat peringatan, gitu 300 orang. Terus terlalu mahal bayar direksi kalau cuma ngurusinnya bagi-bagi surat peringatan ya. Itu nggak benar. Maka kita harus mendefinisikan. Ini PR-nya HR lagi nih. Definisikan tuh siapa yang mewakili si pengusaha dalam konteks memberikan surat peringatan. Apakah atasan? Iya. Atau pimpinan departemen? Boleh. Iya. Apakah HR? Boleh juga. Tinggal didefinisikan. Cuma dalam berbagai praktek diskusi yang saya lakukan dengan baik di kelas in-house, eksternal publik, termasuk dengan klien-klien DHM, saya selalu memberikan tambahan tekanan dalam konteks pemberian surat peringatan. Penting bagi kita di manajemen untuk memberikan efek edukasi, dampak edukasi tidak hanya kepada karyawan yang diberi surat peringatan, jadi si pelaku pelanggaran, tapi juga kepada karyawan lainnya dan para atasannya. Karena dalam praktek, nih koreksi saya kalau salah, saya malah justru sering kali menemukan banyak sekali atasan di luar sana yang bermain cuci tangan, yang takut sama bawahannya, takut menjadi tidak populer. Jadi mereka maju paling depan pada saat bicara tentang menjadi populer, mau kenaikan upah. Mereka aku yang berebut duluan ke HR. Mana punya karyawanku, biar aku duluan yang ngasih tahu. Oh saya jangan kamu dulu ya HR, aku dulu yang harus kasih tahu. Gitu. Karena ini karyawanku. Mati-matian dia maju duluan tuh Pak. Nomor 1 untuk menaikkan elektabilitas. Untuk menaikkan elektabilitas, ya kan? Biar dicoblos itu kan. Nah, tapi begitu ngomongin tentang surat peringatan, ngomongin tentang pelanggaran karyawan bolos, karyawan bikin salah. Mereka semua langsung telepon HR. Karyawanku salah tuh, panggil. Tuh kan. Lalu kasih surat peringatan. Kalau ngasih surat peringatan, kalaupun dia harus memberikan kepada karyawan, dia kasih itu dalam rapat tertutup. Biasanya sering dia bilang apa? Nih, apa nih Pak? Gak tahu nih dari HR, kan gitu tuh. Kan banyak yang gitu di lapangan ya. Nah, ini menunjukkan kualitas para pemimpin kita memang masih belum pada tahap yang bagus, yang cukup. Untuk cukup aja belum. Ini harus perbaiki. Maka saran saya, banyak sekali, hampir semua saran saya, bahkan saya bisa bilang semua saran rekomendasi saya kepada teman-teman dan kliennya DHM selalu berikan efek edukasi dalam proses pemberian surat peringatan. Termasuklah juga edukasi kepada para atasan. Maka saya biasanya membagi nih Bapak Ibu, kalau surat peringatan itu ada 3, apa nih 3? Karena ada 3 kan ya. Surat peringatan itu ada 3. Maka surat peringatan pertama dan kedua biasanya saya rekomendasikan yang memberikan adalah atasan. Ya, HR dalam hal ini adalah mendampingi atau menerima laporannya saja. Ya, tapi begitu surat peringatan ketiga, saya biasanya merekomendasikan harus HR yang memberikan, didampingi oleh si atasan. Kenapa harus begitu dan kan gitu? Karena surat peringatan ketiga itu adalah surat peringatan terakhir. Jadi itu adalah detik terakhir, momen terakhir, HR sebagai orang yang nanti kalau terjadi pelanggaran lagi, dia yang akan melakukan eksekusi, ya, maka dia yang harus ngomong dulu sama karyawan. Bro, ini surat peringatan terakhir ya, habis ini saya nggak bisa lagi nolongin kamu.
Jadi kamu sebaiknya benar-benar hati-hati, aturannya sudah jelas, dampak kerugiannya sudah jelas, maka kamu harus memperbaiki diri, harus improve lah, kan begitu. Kalau kamu nggak bisa improve juga dalam masa 6 bulan masa berlakunya SP3 ini, maka kamu akan ketemu saya lagi untuk kasus PHK. Ya. Jadi saya mengingatkan kamu nih sekarang gitu. Karena ini udah serius urusannya. Nah, begitu. Itulah fungsi edukasinya. Bukankah HR itu juga bicara edukasi? Yang harus kita edukasi itu bukan cuma karyawan. Teman-teman kita nih, para manajer di departemen tetangga, departemen yang lain, bukan tetangga perusahaan ya, tetangga departemen, Ya. itu semua harus diedukasi untuk menjadi para pemimpin-pemimpin yang kuat dan berani bertanggung jawab. Karena jangan-jangan si pelanggaran yang terjadi, jangan-jangan pelanggaran yang terjadi di lapangan itu bukan murni 100% kesalahan si karyawan. Bisa saja karena sistemnya nggak jelas, bisa saja karena informasi yang dia terima juga nggak jelas dari atasannya, dan sebagainya. Atau di sana ada kelemahan-kelemahan dari atasan yang mereka harus perbaiki. Ya, jadi begitulah cara pandangnya dari HR. Ya, Bapak Ibu, terima kasih.